Halo, kembali lagi di Ruang Halo, Ngobrol. Kali ini agak berbeda, kita skip dulu chapter 1055 ya? 1105. 1105. Kali ini kita akan bahas monsters ya. Monsters ya, pakai S ya Mas Budo ya? Iya, Monsters Mm-mm. 103, 103 Dragon. Apa itu, aku lupa judulnya. Oke, langsung aja sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung. Monsters. Monsters ini apa, Mas? Monsters ini tuh salah satu one shot ya, ada di Wanted. Wantednya itu adalah komik kumpulan komik pendeknya Eiichiro Oda sebelum dia mengerjakan One Piece. Termasuk di sana itu dia Romance Dawn ya. Versi berapa itu? Versi 2 atau versi 1? Kayaknya versi yang di sini ada garp apa enggak, aku lupa. Kalau versi 1 itu muncul kakeknya Luffy, kalau versi 2 yang muncul Shanks kalau nggak salah. Aku lupa ini versi 1 apa versi 2. Itu harusnya versi 1 ya, harusnya. Versi 2 itu yang rilis di Shonen Jump. Seingatku. Ini tuh udah kami bahas, udah pernah dibahas di Ruang Ngobrol. Wanted ini nanti kita taruh linknya di belakang. Terbit sama Mas Bagas ya. Terbit di Indonesia 2 kali. Covernya beda, satu coklat, satu pink. Iya, ini yang aku pegang yang pink ini. Yang aku punya. Aku punya dua-duanya kebetulan. Oke, langsung aja. Gimana adaptasinya? Menurutku, adaptasi ini tuh aja karena One Piece live action sukses. Ya. Jadi apa ya, pemegang modal tuh punya proyeksi untuk memerah habis One Piece untuk kancah internasional ya. Makanya tayangnya juga di salah satunya di Netflix. Ini One Piece, ini Monsters ini. Istilahnya milking ya. Nah, kenapa baru sekarang? Yaitu karena urgensinya tuh baru sekarang tuh perhatian ke One Piece lagi gede banget nih. Jadi kalau kita bikin sesuatu kemudian dihubungkan ke One Piece, pembicaranya kan lebih gede. Ya. Ngomongin podcast itu kan kita harus stay floating pembicaraan terus ya. Karena kan action masih lama kan. Jadi obrolan soal One Piece-nya tuh masih ada. Ini juga berkaitan sama One Piece remake itu nanti kan. Ya. Soalnya Mas Budo ada detail menarik yang nggak ada di Wanted, yaitu adalah penegasan bahwa Ryuma yang ini itu adalah Ryuma yang itu. Wah, anjir, maksudnya apa yang ini? Ya, intinya Ryuma yang di Monsters ini adalah benar Ryuma yang gimana bilang? Ryuma yang dilawan Zoro di Thriller Bark. After creditnya. Ini spoiler ya, teman-teman. Teman-teman harusnya udah pada nonton Monsters-nya dulu sebelum nonton ini. Itu sih yang membuat ini tuh berbeda dengan karena di Monsters itu Ryuma yang di Monsters yang di komik itu sama sekali tidak diceritakan ada hubungannya dengan One Piece sama sekali. Apakah itu si Ryuma yang di One Piece? Belum tentu gitu, karena pedangnya juga beda. Ya, kalau yang ada beberapa perbedaan kecil yang di komik Wanted One Shot dengan yang di di Thriller Bark. Ya, salah satunya Mas Daris bilang tadi, pedangnya. Di komik Wanted itu pedangnya jelas-jelas bukan Susui. 1. Terus 2, kalau nggak salah di flashback yang di anime seenggaknya ya. Aku nggak tahu di manga kayak gimana, di anime itu flashback Ryuma. Kalau lagi ngebicarain Ryuma di Wano, kelihatan kalau warna rambutnya itu nggak hitam. Sementara di Wanted hitam. Terus yang perbedaan ketiga, di legenda di Wano, Ryuma itu menebas naga, menyembelih naga, apa sih istilahnya? Menebas naga itulah. Di atas ibu kota Wano. Sementara kota ini jelas-jelas bukan Wano. Perbedaan utamanya itu sih kalau yang di komik ya. Kalau di anime sih menurutku ini ya, Ryuma itu kan salah satu klan Shimotsuki kan yang kayaknya klan Shimotsuki itu kan klan yang punya kebebasan buat keluar masuk ya. Dalam artian mereka tuh nggak peduli aturan gitu loh. Atau mereka keluar tapi nggak
dari dulu udah nyasar, nggak tahu ya. Ya mungkin juga karena kan trade-nya kan Zoro banget ya Shimotsuki itu. Tsuchikuru. Selain itu sih buatku ngomongin adaptasinya sih oke aja sih Mas Bodo ya. Bukan yang kalau bagus banget. Aku suka animasinya. Tapi menurutku aku sebenarnya lebih berharap adegan bertarung dengan naganya itu bisa diperpanjang. Ya, satu-satunya bagian yang aku sedikit kecewa dengan Monsters emang cuman di adegan bertarung dengan naga. Tapi itu aja sebenarnya udah diperpanjang dari manga loh Mas kalau kita perhatikan. Benar. Komik itu cuma 1 halaman panjang sih, apa? 1-2 halaman doang. Nah, kalau di sini ya agak lama lah. Lebih. Aku cuman suka serius nih. Aku kurang sukanya emang cuman di bagian tarung sama naganya sih, sama angle yang diambil saat menebas naganya itu aku agak kurang suka. Dikit lebih keren angle-nya waktu Zoro yang menebas naga di Panghazard soalnya. Yang menarik itu kan narasinya itu Zoro kan. Naratornya. Narasinya itu Zoro. Jadi ya oke lah. Atau ini itu sebagai sebuah, apakah bisa dibilang prequel One Piece? Ya enggak. Spin-off mungkin. Ya lebih cocok dibilang spin-off sih. Kalau prequel ya enggak. Enggak nyambung. Kan ceritanya Zoro bukan One Piece-nya gitu. Enggak nyambung-nyambung banget juga sama cerita utama. Jadi ini tuh cuman sempalan cerita yang kemudian diceritakan lebih panjang aja. Menariknya adalah kalau ini sukses, kalau ini sukses, chance untuk menceritakan hal-hal yang nggak ada, yang sempalan-sempalan seperti ini, itu jadi gede banget. SBS, materi-materi di SBS, terutama ini Mas, adaptasi novel, terutama itu menurutku. Iya, banyak sekali, dan itu akan bebas dikerjakan oleh studio manapun. Menarik sih. Jadi secara kualitas akan ada persaingan dalam industri One Piece sendiri, mana yang bisa ngedeliver adaptasi sempalan spin-off ya yang paling baik gitu loh. Itu aku sukanya di situ sih. Apa Monster ini membuka kemungkinan buat itu gitu loh. Dan kelihatannya kan diterima dengan baik juga oleh fans. Soalnya ini Mas, kalau menurutku pribadi ya, sebagai fans, ibaratnya Mas Daris bisa arguable, aku mungkin salah satu fans yang menurut Mas Daris demen banget One Piece banget istilahnya ya. Dan sebagai fans sebagai yang suka One Piece, aku bilang Monsters ini adaptasinya, kenapa aku berani bilang ini di luar nalar? Soalnya aku tidak menyangka kalau adaptasinya bakal semegah ini istilahnya. Kalau menurutku ya, selain adegan menebas naga, banyak adegan-adegan yang menurutku diadaptasi dengan melebihi ekspektasiku di awal gitu loh Mas. Contohnya adegan waktu Freya ya namanya. Waktu Freya nangis dan memunculkan wajah tertawanya. Si DR sama Cyrano ngeselinnya itu dapat gitu loh Mas kalau aku ya. Dibanding waktu aku baca manganya, ngeselinnya lebih dapat. Dan vibe-nya One Piece banget sih. Jadi adegan sedih, adegan flashback itu kan formula One Piece sekali ya. Dan kemudian adegan pembalasan itu tuh One Piece banget yang dimampatkan dengan baik. Dan yaitu anime yang baik itu kan adalah anime yang bisa meng-up apa yang kita rasakan ketika membaca. Monster tuh doing just that gitu loh. Ya walaupun memang untuk dibilang level ini mungkin karena Mas Daris berekspektasi levelnya movie kali ya, atau gimana? Enggak juga, siapa tuh nggak punya ekspektasi apa-apa, cuman dari awal aku ada Monster tuh aku langsung aduh semoga adegan Gilut sama naganya panjang, itu aja. Oh ya gara-gara itu sih, cuman di luar itu sejujurnya aku merasa puas. Ya bagus ini bagus. Cuman ya emang itu tadi minusnya yang kita tunggu-tunggu klimaksnya itu bertarung lawan naga, jadi agak kecewanya mungkin di situ doang. Nggak ada ekspektasi sebenarnya, karena buatku Monster di Wanted itu sesuatu yang oke aja, nggak bukan yang bagus banget gitu loh. Jadi ketika diumumin adaptasi anime ini, aku mengharapkannya ada di dua hal yang kuharapkan sebenarnya. Ini nyambung nggak sih sama One Piece nanti? Pertama itu, kedua
Ya itu, aku pengen adegan aksinya lebih oke yang naga itu. Dan ya dua-duanya dapat, tapi yang naga kurang dikit aja. Tapi untuk adaptasi yang sejujurnya yang manganya nggak menarik banget, bikin Iya, nggak begitu menarik. Tapi animenya bisa lebih menarik dari yang tak prediksi gitu loh. Jadi aku puas jujurnya. Dan mau ini udah dulu belum Mas? Aku mau bahas soal kanonitasnya habis ini. Oh, lanjut silakan. Berarti ini mungkin beberapa yang dipertanyakan teman-teman, Monsters ini kanon nggak sih sebenarnya? Tadi kita udah sempat bahas sekilas kalau banyak perbedaan antara manga dengan komiknya yang kanon sekarang, yang main One Piece sekarang. Tapi kalau ngelihat dari adaptasinya yang di sini, seolah ada usaha untuk menjadikan anime One Piece ini, anime Monsters ini jadi spin-off yang kanon, ya Mas ya. Kayak ada harapan ke sana. Kayak pedangnya diganti jadi Susui dan udah pedang hitam juga di sini. Yang satu-satunya bajunya. yang Bajunya kenapa Mas? Aku kurang ngeh yang itu. Ijo. Ya. Ya hijau. Kayak tapi agak vibe-nya agak beda sih sama yang dipakai Ryuma di Drillbug, tapi mirip juga. Ya. Ada corak hijaunya itu loh yang biar Zoro ya. Tapi yang mungkin agak susah disambungin tuh cuman naganya. Cuman aku pengen, ada sempat perdebatan di Twitter terutama yang sering tak baca, kalau naga itu harusnya Ryuma ngebelah naga di atas ibu kota Wano, sehingga adegan ini kemungkinan non kanon. Tapi ada beberapa yang berani menjelaskan, bukan berani, yang berpikiran bahwa berarti ini bukan pertama kalinya Ryuma ngelawan naga. Satu, bisa jadi karena dia udah pernah ngelawan naga sebelumnya di Wano, jadi ini bukan pertama kalinya dia bertarung lawan naga, makanya dia pede-pede aja. Satu. Dua, apa istilahnya? Apa ya tadi aku mau bilang apa, lupa. Menurutku kebalik sih Mas Fudo. Atau ini yang pertama ya, baru ke Wano. Nah ini yang karena ini kan dia masih muda ya, masih. Tapi dia udah dipanggil King Mas di sini. Iya King kan, tapi bukan God kan. Iya sih. Oh iya benar. Waktu itu kan God ya, waktu di Wano legendanya. Makanya jadi dia habis berkelana dia balik lagi ke Wano. Soalnya kan kuburannya dia ada di Wano. Bener juga. Ya, masuk akal. Jadi dia udah sempat pulang ke Wano dan mungkin legendanya muncul di sana. Nah, aku berpikiran bisa jadi juga karena keluar dari Wano adalah hal yang tabu, legenda dia membelah naga itu secara turun-temurun berubah sedikit demi sedikit menjadi yang tadinya membelah naga di luar Wano, jadi membelah naga di atas ibu kota Wano. Bisa jadi. Itu juga menarik. Soalnya kan emang tabu kan buat orang Wano untuk keluar dari Wano. Makanya seorang tokoh legendaris Wano, kalau diketahui dia berkelana keluar Wano pada masanya, nanti ditiru sama generasi-generasi bawah kayak gitu mungkin ya. Benar, itu juga bisa. Tapi aku yang suka tuh bentuk naganya sih. Ya, animasi naganya keren banget. Bukan. Ini ngomongin kanon ya. Oh. Ya. Di Wano itu sama naga yang di trailer Bang. Bukan trailer. Panghazard. Ini implikasinya naga beneran ada di masa lalu. Dan bentuknya begitu. Bukan Kaido ya. Kaido kan memang bukan naga. Ikan. Iya kan? Iya. Naga tapi Seiryu, bukan dragon. Iya. Jadi naga ya gini. Itu kan penegasan. Soalnya pertama kali naga keluar di Panghazard, bentuknya begitu nih. Nah terus kemudian dikonfirmasi lagi di Monsters ini, oh naganya gitu deh bentuknya gitu. Jadi ini soal konsistensi yang menarik aja sih. Jadi emang yang beneran ada di dunia One Piece itu western. Naga yang bentuknya begini, naga barat istilahnya orang-orang. Sementara naga timur yang Kaido ini, dia masuknya ke ranah mythical soalnya nggak beneran ada.
Kayak penegasannya itu ya, konsistensinya. Iya, benar. Penegasannya itu. Terus menurut Mas Daris, overall, skornya berapa? Menarik nggak? Menarik banget nggak? Atau biasa aja? Itu nggak tak ngasih skor ya, tapi kalau menarik. Karena aku udah bilang bagus. Tapi bukan yang awesome gitu, bukan yang awesome. Ya salah satu start yang bagus istilahnya ya Mas ya. Untuk adaptasi spin-off berikutnya dalam bentuk anime. Maksudnya adalah standar seperti ini tuh standar yang udah di atas rata-rata. Jadi atas rata-rata. Jadi nanti kalau ya mau kan, adaptasi bagus banget itu kan udah levelnya udah berbeda ya. Tapi kalau udah gini, standarnya gini tuh udah oke gitu loh. Karena kita perbandingannya adalah One Piece-nya Toei. Ya kan itu jelas harus seperti itu. Nah makanya dengan melihat seperti ini, makanya kemungkinan spin-off yang akan datang kalau ada, ya kita bisa berespektasi kualitas animasinya kan sekelas ini, bukan seperti ini ya, tapi sekelas ini. Dan minimal. The One Piece remake ini minimal akan seperti ini, sekelas ini juga. Ya mudah-mudahan. Itu hal yang menyenangkan. Ya mudah-mudahan ini sih ya spin-off berikutnya dan One Piece remake nanti kualitasnya minimal segini. Minimal segini. Dan itu bisa dilakukan kalau itu tidak kejar tayang itu dia. Mungkin udah kali Mas ya. Mungkin itu dulu ya. Mungkin udah itu semua. Dulu obrolan kita soal Monsters. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa juga follow medsosnya OPFCI yang ada di di deskripsi kita. Kalau penasaran Wanted kayak apa bisa nonton di review kami Wanted. Yang mau beli nanti akan kita kasih linknya Wanted di deskripsi ya kalau yang mau beli komiknya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di minggu depan kita review One Piece seperti biasa chapter terbaru. Digabung sama chapter minggu ini ya. Iya mungkin. Oke, thank you. Tergantung nanti chapternya seperti apa. Ya sampai jumpa teman-teman.